Selamat sore, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Tuhan, Gereja Pantai Kosta Indonesia, Jalan Garuda 204. Kembali lagi kita dalam ibadah, doa, dan perenungan PA, Firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, siapkan diri masing-masing, dan mari kembali kita akan melihat satu pembelajaran Firman Tuhan untuk dapat memotivasi, mendorong kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita semangat. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa lebih dulu. Haleluya. Bapa Sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi kami dalam ibadah doa dan perenungan PA sore hari ini. Allah kiranya memberkati sebentar, dan biarlah Tuhan akan menunjukkan kembali apa yang Tuhan mau bagi kami. Sementara kami masih harus menghadapi keadaan-keadaan yang begitu sulit dan sukar, firman-Mu akan tetap menjadi pedoman, firman-Mu akan tetap terus menguatkan kami. Haleluya. Kami terus belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada sore hari ini saya ambil dari kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga ayat 18. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 18. Demikian. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Langsung saja saya dalam terjemahan lama. Dalam terjemahan lama ayat ini berkata, saudara bisa perhatikan, dengar baik-baik. Pada masa itu kamu akan menoleh dan melihat bedanya antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang berbakti kepada Allah dengan yang tidak berbakti kepadanya. Kembali lagi kita melihat satu pernubuatan firman Allah dari apa yang Allah akan buat bagi orang benar, itulah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, dan yang bukan anak-anak Tuhan. Orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang fasik. Bapak Ibu sekalian, saudara kasih Tuhan, firman Allah katakan akan ada pemisahan. Nah, siapakah mereka yang dimaksud orang benar, orang fasik? Ya, secara umum Bapak Ibu saudara seringkali mendengar orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang selalu memisahkan diri dari perkara-perkara dunia, cara-cara dunia, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu orang benar, yang takut kepada Allah, taat kepada Tuhan, yang setia, rajin kepada Tuhan. Tetapi orang fasik, sedangkan orang fasik adalah mereka yang selalu berbuat jahat. Mereka yang hidup di dalam kejahatan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam dosa. Dengan kata lain, orang fasik itu adalah orang yang tidak ada pertobatan, ya, yang tidak mau mengenal Allah dengan sebenarnya. Nah, ini secara umum saja garis besarnya. Nah, perhatikan dikatakan pada masa itu. Pada masa itu. Kapankah yang dimaksudkan dengan pada masa itu? Pada masa itu adalah waktu di mana kita hidup pada hari-hari terakhir ini. Pada masa itu adalah waktu di mana kita hidup hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Pada masa itu adalah waktu hari-hari di mana kita hidup yang dikatakan sebagai akhir zaman. Ya, saudara-saudara, di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-13,
Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-49. Saudara-saudara, di sana sudah digariskan, sudah ditandaskan. Matius pasal 13, ayatnya yang ke-49 berkata, demikianlah juga pada akhir zaman. Pada masa itu, pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Pada akhir zaman, itu yang dikatakan pada masa itu, pada waktu itu. Malaikat akan datang memisahkan orang benar dan orang jahat. Memisahkan orang benar dan orang fasik. Saudara-saudara, hal ini bukannya berarti bahwa Allah membeda-bedakan. Tidak, Allah bukan membeda-bedakan seseorang, bukan membedakan. Tetapi kita belajar, kita memahami, kita mengerti bagaimana supaya orang percaya, anak-anak Tuhan, orang beriman itu dipisahkan dari dosa, dipisahkan dari segala yang jahat. Sudah sering saudara mendengar, dosa kejahatan itu artinya adalah tidak mau tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Itu dosa dan kejahatan. Adalah merupakan perseteruan dengan Allah dan ketidaktaatan kepadanya. Tidak taat kepadanya. Di dalam suratan Roma juga, Rasul Paulus memberikan satu nasihat untuk kita perhatikan baik-baik. Dalam suratan Roma, pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-19. Roma, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan, kabar tentang ketaatanmu telah kudengar oleh semua orang. Nah, perhatikan kalimat ini. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Nah, kalimat yang terakhir ini, saudara-saudara, kalimat yang terakhir ini, perhatikan. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bijaksana terhadap apa yang baik, bersih terhadap apa yang jahat. Bersih. Di dalam kata aslinya dipakai kata akeraios. Bersih artinya murni. Tidak bercampur, tidak terkontaminasi, bersih, akeraios. Saudara-saudara, orang beriman, orang percaya, anak-anak Tuhan supaya tidak bercampur, tidak terkontaminasi ya oleh perkara-perkara dunia, tidak terkontaminasi dengan kefasikan. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan. Supaya tiba pada saatnya nanti akan ada perbedaan. Kita akan dipisahkan. Kalau dilihat secara sepintas, Bapak Ibu Saudara, sepertinya orang-orang fasik itu enak, senang, tidak terjadi apa-apa dengan perbuatan jahatnya. Di dalam kitab Ayub, Ayub pernah menggambarkan, Ayub pernah melukiskan, pernah sepertinya mengeluhkan dalam pasal 21, ayat 21, ayat 7-15. Bagaimana Ayub melukiskan, menggambarkan sepertinya keluhan Ayub, ya, keadaan daripada orang-orang fasik itu keadaannya senang, ya, saudara-saudara, keadaannya tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami kesulitan, sepertinya tidak ada ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat kepada firman Allah. Ya, justru Allah sedang membiarkan, Allah sedang mengizinkan keadaan fasik itu, orang-orang fasik itu di dalam kesenangannya, ya,
di dalam apa yang akan mereka lakukan. Allah sedang membiarkan. Contoh tentang lalang dan gandum. Itu sudah sangat jelas. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang dan gandum. Ya, kita tahu semua lalang itulah bicara orang fasik. Dan gandum itulah bicara orang benar. Anak-anak Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-30, bagian A, ayat 30 kalimat pertama. Yesus katakan apa? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai musim menuai. Biarkan keduanya, lalang dan gandum, tumbuh bersama sampai musim menuai. Biarkanlah lalang itu orang fasik, biarkanlah gandum itu orang benar, tumbuh bersama sampai musim menuai. Sampai pada waktu itu, sampai nanti pada saat pemisahan itu. Dan dalam ayat 30 kalimat yang kedua, pada saat pemisahan itu, ya saudara-saudara, pada saat penuaian itu dikatakan lalang orang fasik dibakar, tetapi gandum orang benar, orang percaya masuk dalam lumbung. Nah, berbahagialah saudara, kita dilayakkan menjadi orang benar. Berbahagialah saudara dan saya, kita masuk dalam kategori orang yang benar, orang yang taat, orang yang mau berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara-saudara, pemazmur sudah menggambarkan itu. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-92. Saudara, Mazmur 92 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan Mazmur 92 ayat yang ke-8. Pemazmur mengatakan, apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang yang melakukan kejahatan berkembang. Apabila, nah itu yang dikatakan, biarkan aja mereka bertumbuh. Ya, saudara-saudara, bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Orang-orang fasik berkembang. Ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Pada masa itu, pada waktu menuai, lalang dicabut, bakar. Dan itulah dikatakan dipunahkan untuk selama-lamanya. Dalam Maleakhi pasal yang keempat, kita melihat juga, ya, Maleakhi pasal 4 di sana dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu, hari pemisahan itu, hari ada perbedaan itu, pada masa itu, pada waktu itu akan datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Habis ludes, tidak ditinggalkan cabang. Ya, saudara-saudara, dan akar mereka tidak akan kelihatan. Hari itu datang seperti perapian. Nah, itulah yang dikatakan lalang itu akan dibakar, akan dipunahkan. Mazmur tadi katakan. Tetapi orang benar, kembali lagi kepada Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 92. Saudara lihat dalam kitab Mazmur 92 sudah dibedakan begitu rupa. Ayat 13 sampai dengan 15, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar akan bertunas seperti pohon ara, tumbuh subur di pelataran Allah. Puji Tuhan, menjadi gemuk, menjadi segar, orang benar. Haleluya. Dan dalam Maleakhi pasalnya yang keempat juga, kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bagaimana orang benar itu? Kalau tadi dalam ayat yang pertama Maleakhi 4, itulah orang fasik. Tetapi dalam ayatnya yang kedua dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku. Itulah orang benar yang takut kepada Tuhan.
Kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan untuk itu. Firman Tuhan semesta alam. Itulah kita orang benar. Itulah yang akan kita alami. Akan terbit surya kebenaran dan orang fasik akan kita injak-injak. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, dan kita akan muncul bagaikan sinar kemuliaan itu. Ya, orang yang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, tingkatkan terus ya kesetiaan kita, tingkatkan terus iman kita menghadapi hari-hari yang masih belum menentu ini. Mari banyak berdoa, banyak berserah kepada Tuhan. Dalam kitab Amsal, saya tutup beberapa ayat dalam kitab Amsal, Fatsal yang ke-14, ayatnya yang ke-32. Fatsal 14 dari kitab Amsal, ayatnya yang ke-32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Orang fasik dirobohkan, orang benar mendapat perlindungan. Dalam Fatsalnya yang ke-24 dari Amsal, ayatnya yang ke-16, Fatsal 24, ayatnya yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jatuh tapi dia akan bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Akan roboh dalam bencana. Puji Tuhan. Terakhir dalam Fatsal 3. Amsal Fatsal 3. Amsal Fatsal 3 ayat yang ke-33. Amsal 3 ayat yang ke-33. Karena Amsal 3:33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kutuk Tuhan. Artinya kutuk itu kita dipisahkan dari anugerah Allah untuk selama-lamanya. Itu kutuk. Dipisahkan dari anugerah Allah untuk selama-lamanya. Tidak akan kembali lagi. Ya, kutuk. Tetapi orang benar. Perhatikan di dalam ayat yang ke-33. Ya, saudara-saudara. Orang-orang benar diberkati. Diberkati. Tuhan kini menolong kita dan alami janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Puji Tuhan. Bapa sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat Tuhan yang sudah mengikuti perenungan pembelajaran firman-Mu. Bawa kami terus untuk kami menjadi gandum-gandum yang setia, gandum-gandum yang taat, yang mau terus melakukan apa yang Tuhan mau, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang selalu diberkati oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami gandum-gandum yang indah itu, untuk kami akan dibawa masuk ke dalam lumbungnya Tuhan. Puji Tuhan. Berkati semua jemaat yang sudah mendengarkan pembelajaran firman pada sore hari ini. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Berkati jemaat Tuhan. Mereka terima anugerah daripada Tuhan, sukacita, damai sejahtera surga dalam hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencaharian mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.